Kita mau sholat Mas, Mas Wi yang nyiapin sadada dan noto sadada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya bersama dengan sesepuh dari PSHT Surabaya, cabang Surabaya. Jadi tadi ceritanya saya dapat informasi dari Mas Dwi Suntoro bahwasanya sesepuh-sepuh dari PSHT cabang Surabaya sedang perjalanan ke kediaman Mas Wiono, mau silaturahim ke Mas Wiono. Terus, nah saya tertarik, terus pengen datang juga ke sana. Bila tadi kita ketemu di sana, terus sekarang kita berada di dalamnya Mas Dwi di Jogja. Nah sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol terkait tadi pertemuan di tempatnya Mas Wiono. Yeah. Mungkin sebelumnya nanti bisa memperkenalkan diri. Ini ada 3, sebenarnya ada banyak tapi yang bisa in frame cuma 3, yang lain udah istirahat karena ini sudah jam berapa ya? Jam 1 malam ternyata. Monggo kenalan dulu Mas. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan Mas, saya Dr. Adam Suwito, SHMH. Nah, saya selaku anggota Dewan Cabang Surabaya yang di posisi kepengurusan pusat, saya selaku anggota Dewan Harkat Martabat Persaudaraan Setia Literate tingkat pusat. Di sini saya bersama Ketua Dewan Pertimbangan Surabaya dan Ketua Cabang Surabaya. Mungkin bisa mengenalkan terlebih dahulu ya Mas ya. Iya. Ya, moga Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Joko Hartono. Seperti yang disampaikan oleh Mas Adam Suwito tadi, saya di Surabaya diamanai menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Cabang Surabaya. Sedangkan di kepengurusan pusat, saya diminta membantu di Departemen Bina Ajaran dan Kajian Setia Hati. Ya. Terima kasih. Mungkin ke sini aja Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sama Mas Ajis. Kebetulan alhamdulillah ini tadi kulo Kiambak sebagai ketua cabang Surabaya, nama Agus Sugiono, mantun sowan datang majelis ajar Kang Mas Wiono. Alhamdulillah yang kita dapat sangat banyak, mulai dari cara mendidik adik-adik kita, keesaannya, dan dijelaskan pendalaman masalah makna dari pet itu sendiri. Oh okay. Okay. Mungkin ini saya sudah bikin beberapa pertanyaan tadi mempersiapkan pas kita ngobrol-ngobrol di sana. Kayaknya bagus ini nanti kita misalkan ngobrol-ngobrol khususnya tentang Mas Wiono sebagai sesepuh kita, beliau kan majelis ajar, dan sepertinya untuk pengesahan di SHTRAT saat ini Mas Wiono salah satu yang yang paling sepuh nggih. Ya. Mungkin ada Mas Wiono, Mas Sakti, sama kemarin ngintikannya ada satu lagi tapi lupa saya namanya. Mungkin yang pertama masalah kesan. Bagaimana sih kesan pertama saat tiba di kediaman Mas Wiono? Terus apa yang paling menarik perhatian tentang suasana di sana itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Saya wakili Mas ya. Terima kasih. Pertama-tama saya sangat dan keluarga besar Persaudaraan Setia Literate Cabang Surabaya mengucapkan syukur alhamdulillah kedatangan kami di kediaman majelis ajar sesepuh kita diterima dengan baik, dengan senang, dan merasa terharu kedatangan kita jauh-jauh dari Surabaya tentunya, dengan membawa harapan ya paling tidak ajaran-ajaran Setia Literate itu ada yang
melestarikan dan meneruskan ajaran-ajaran Setia Hati Teratai yang tentunya kami ingin mendalami tentang silat ajaran yang di Persaudaraan Setia Hati Teratai itu sendiri, yang sebelumnya mungkin sangat minim yang kami ketahui. Bagaimana sih Setia Teratai yang sebenarnya? Apakah cukup kita menjalankan latihan tentang fisik pencak silatnya? Ternyata luar biasa, telah dijelaskan satu persatu, dirinci dengan sabar, dengan santun dan mudah dicerna tentunya. Ya. Alhamdulillah kita nambah wawasan ya Mas ya. Nambah wawasan. Tentunya nanti kita insya Allah kita bisa keluarkan dengan warga-warga yang mungkin sudah waktunya diberikan materi-materi silat ajaran, khususnya tentang Setia Hati Teratai. Tentang apa sih Setia Hati Teratai itu sendiri? Mungkin Mas Jai bisa menambah Mas ya, untuk mungkin silat tujuannya ajaran Setia Hati Teratai ini Mas. Oke Mas. Baik, terima kasih. Tadi Mas Adam Swito menjelaskan bahwa kesannya ketika bersilaturahmi ke ketua majelis ajar ya. Saya juga punya kesan yang lain mungkin kan, gitu ya. Saya ketemu beliau pertama kali itu Mas waktu Paru 2016, dikenalkan oleh sesepuh-sepuh yang lain di waktu itu Jakarta ya. Setelah itu ada raker di mana, di Solo waktu itu, di Hotel Lor-In ya. Nah, beliau ternyata menurut saya seorang sosok figur yang luar biasa, yang selama waktu saya menjadi warga Setia Hati Teratai itu belum saya temukan seperti beliau ini. Ya, maksudnya begini, beliau itu mendekati saya dan mengajak ngobrol, diskusi. Loh, kok nganu ya, kok terbuka beliau ini ya, kan gitu loh. Yang selama ini saya melihat ya banyak yang tidak seperti itu. Beliau senang mengajak diskusi kan gitu loh. Ya, mengajak diskusi. Terus kita diajak apa itu pandangan-pandangan seperti apa kan gitu ya. Bahkan beliau itu meminta saya untuk menulis buku. Ya, menulis buku. Wah, padahal waktu saya habis disahkan 88 itu ada sarasehan di IKIP Negeri Surabaya itu. Saya mengusulkan supaya keesaan itu ditulis Mas. Tapi waktu itu pro kontra gitu ya, pro kontra. Dan sesepuh itu nggak bisa keesaan ditulis. Tapi ketika saya bertemu Mas Piono 2016 itu, suruh nulis buku keesaan. Kok cocok sesuai dengan apa ya? Keinginan saya tahun itu. Ya. Apalagi beliau ini dewa pengajar. Ya. Wah, cocok ini kan. Makanya saya, wah luar biasa ini Mas Wiyan. Ya, jadi itu kesan saya pertama kali. Ketika kemudian saya diminta untuk menjadi siswa tingkat 2, saya langsung dibimbing beliau dan beliau sangat terbuka sekali. Ya. Memberi kesempatan anak-anak muda seperti kita itu untuk mengeluarkan ide-idenya dan sebagainya ya. Makanya saya senang sekali. Saya berharap kepada saudara-saudara yang lain itu, sudahlah, datang ke Mas Wiono, kita akan diajak diskusi enak kan gitu. Ternyata dari Surabaya ini senang sekali ketemu beliau kan gitu. Ya, itu kesan saya. Ya. Jadi begitu. Tentang ajaran keesaan, beliau itu saya perhatikan dari dulu sampai sekarang itu ya menekankan bagaimana ajaran keesaan itu mudah diterima oleh saudara-saudara kita. Ya. Artinya apa? Dalam sisi tataran kehidupan sehari-hari itu harus kita sebagai orang esa itu mampu mengkontekstualisasikan ajaran Setia Hati yang banyak filsafatnya itu, simbol-simbolnya itu dalam dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan tidak hanya secara ucapan, tetapi kita harus mampu memberikan contoh-contoh yang baik ya. Yang kedua, beliau itu menekankan bahwa di ajaran esa itu ada keseimbangan. Ada dua sisi yang harus diungkap bersama-sama. Istilah beliau itu ya ono adai ono isini.
jangan hanya yang dikaji itu ada itu, tapi isinya ditinggalkan. Padahal intinya yang isinya itu Isinya ya. itu kenapa terjadi banyak perselisihan ini? Karena memahami ya. kurang memahami isinya ajaran Esa itu yang didalami selama ini kebanyakan hanya Wadah itu. lahirnya saja kan gitu. Ya, betul. Ya, jadi itu kesan saya kepada beliau itu Ya. luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Mas Agus ya. Atau mungkin ini apa namanya sebenarnya tujuan utama dari rombongan cabang Surabaya silaturahmi ke kediaman Mas Wiyana itu apa sih sebenarnya? Mungkin Mas Agus. Jadi yang pertama memang silaturahmi. Kemudian kita sebagai warga-warga yang junior butuh apa itu tambahan-tambahan ilmu ya dari beliau-beliau yang senior kan begitu ya. Bagaimana tentang kondisi saudara-saudara kita, senior-senior kita terdahulu, ceritanya orang-orang terdahulu seperti ini, kan begitu ya. Jadi itu kami bermaksud ingin menggali lebih dalam lagi tentang keesaan itu kepada beliau ya. Tapi Jalur ditekankan jalur yang lebih aneh Mas ya. Artinya kita pelajaran ini kan tidak lepas daripada runtutan ajaran dari sesepuh yang secara mengalir sampai akhirnya sampai pada kita semuanya yang tentu ini kalau di kalangan masyarakat atau kalangan masyarakat sendiri banyak yang belum digali. Tanpa kita berusaha menjemput bola, saya rasa juga akan sulit memahami apa yang dinamakan yaitu sangkan paraning dumadi, kemudian manunggalin kaula Gusti dan apa yang dinamakan memayu-hayu ning bawono itu dijelaskan dengan runtut, dengan penjelasan yang santun, bahkan kita diajak diskusi. Sehingga dengan diskusi itu mudah untuk kita memahami. Gitu ya Mas ya. Mungkin Mas ada kesan-kesan? Ya. Gitu Mas. Oke. Mengingat Mas Wiyan itu kan ketua Majelis Ajar PSHT. Apakah ada pembahasan terkait arah atau pengembangan ajaran PSHT ke depannya dalam pertemuan tadi, Mas? Ya. Kalau boleh kami menjawab dulu Mas ya. Yang jelas kalau tujuannya tujuan utama persaudaraan Setia Hati Terate ini adalah ajaran tentang setia hati. Apa yang dikatakan setia hati itu akan diuraikan secara detail, kemudian secara tersendiri yang kami mungkin karena ini sifatnya umum, kami bisa membahas secara detail sekali karena sifatnya ya bukan rahasia ya sebenarnya. Bukan. Intinya bagaimana seorang warga Setia Hati Terate itu di insan-insannya itu bisa mendidik manusia berbudi luhur. Terus mengerti adanya tentang benar salah dan semuanya itu dilihat dari beberapa sudut pandang yang intinya bagaimana memikirkan berpikir semuanya itu datang dari hati yang tulus, kebersihan di mana akan memancarkan suatu cinta kasih yang menimbulkan ya bisa menimbulkan suatu energi yang bermanfaat bagi warganya khususnya bagi yang mempelajari artinya bisa lebih memahami hidup nih arahnya mau kemana, akhirnya kemana, dan nanti kita setelah mati mau kemana. Nah itu intinya itu. Ini Mas, Oke. Mungkin ada tambahan? Oke. Jadi kalau kita berbicara apa harapan beliau tentang organisasi kita ke depan, beliau itu berharap supaya persaudaraan itu tetap harus dijaga, dilestarikan ya. Kemudian jangan sampai kita itu di dalam persaudaraan itu kemudian terjadi cerai-berai seperti yang sudah-sudah itu jangan sampai kan ya. Terus kemudian ya, diharapkan saudara-saudara Esa itu mengerti tentang fungsi daripada organisasi kita itu apa kan gitu. Beliau tadi menjelaskan merujuk kepada muqaddimah ya. Jadi fungsi organisasi kita itu adalah yang pertama adalah membawa dan yang kedua adalah membawa dan memancarkan cita. Membawa apa? Membawa ajaran. Jadi
kita diharapkan ke depan itu mampu melestarikan ajaran. Caranya melestarikan ajaran seperti apa? Ya kita secara sehat. Itu dalam rangka melestarikan ajaran. Yang selama ini sarasen-sarasen itu mungkin juga perlu perlu ditingkatkan lagi kan begitu. Ya. Yang kedua, beliau berharap ajaran ini juga disiarkan sesuai dengan maksud tujuan dalam buku bab 4 itu ya, bab 4 pasal berapa itu? Paragraf keempat. Bukan, di angkatan dasar itu. Dasar. Ya. Jadi Setia Hati Terate bermaksud mendidik manusia dan khususnya para anggotanya. Ini artinya ajaran Setia Hati ini harus juga disiarkan, tidak secara internal saja tapi juga secara eksternal. Kalau kita memahami itu, mendidik manusia sifatnya umum, ya, dan khususnya para anggotanya, kan begitu. Ini secara khusus, kan begitu. Ini kalau saya memaknai bahwa ajaran Setia Hati itu bukan ajaran yang eksklusif tapi inklusif, kan begitu, ya. Tidak hanya untuk orang Islam tapi juga untuk umat manusia yang lain. Nah itu menurut beliau harapan ke depan itu ajaran ini disiarkan, ya. Sehingga SA itu tidak terkesan dianggap organisasi yang main gerutuk, yang menakutkan ura-ura, atau yang ura-ura, dianggap organisasi terlarang, gitu ya, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, harapan beliau itu PSAT ke depan itu harus sesuai dengan mukadimah rujukannya, harus mampu memancarkan cita, ya. Jadi harus bermanfaat, maksudnya begitu. PSHT itu ketika berada dimanapun yang di situ ada warganya, bagaimana kemudian bisa mampu memancarkan, membawa manfaat, ya. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Membantu pemerintah. Yang kedua juga membantu pemerintah. Apa program-program pemerintah bisa disupport oleh PSAT ke depan. Itu begitu, ya. Itu mungkin tambahan dari saya, harapan beliau seperti itu ke depan PSAT. Oke. Mungkin sebagai warga senior di cabang Surabaya, bagaimana Panjenengan sedanten melihat peran Mas Wiono itu sebagai sesepuh dan ketua majelis ajar dalam menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran SA Terate, Mas? Ya, beliau seringkali menyampaikan, bahkan kepada saya pribadi dengan beberapa saudara yang waktu ada itu, Mas Joko gimana ini agar saudara-saudara kita itu kembali kepada khitah, kepada ajaran Setia Hati yang sebenarnya itu sering mengajak diskusi. Artinya beliau juga sangat care sekali kepada saudara-saudara yang muda ini untuk juga memikirkan organisasi ini. Beliau sering kali mengatakan ini milik kita bersama, bukan milik saya, kan gitu. Jadi itulah yang menurut saya luar biasa perlu kita teladani dari beliau, ya. Jadi ini dari Mas Wiono seperti itu, kan gitu, ya. Tentang riwayat juga kan dijelaskan, Mas. Ya, riwayat tentang perintis Persaudaraan Setia Hati Terate sejak tahun 1922 oleh Ki Hajar Hardjotomo, yang beliau nggak mau disebut sebagai pendiri sebenarnya awalnya, tapi penghargaan para sesepuh ternyata tetap diatasnamakan Eyang Hardjotomo, yang dimana itu adalah bentuk ajaran. Yang ternyata kita sendiri dalam kita mengajarkan kepada adik siswa kita ternyata masih banyak yang kurang, termasuk pembahasan di dalam lambang PSAT Terate sendiri itu ternyata dikupas dari mulai dasar hitam itu digambarkan bentuk hitam itu sendiri, di mana itu melambangkan bentuk ketabahan bagi warga Setia Hati Terate, yang di dalam gelap gulita itu ternyata ada sesuatu yang hidup, di mana sesuatu yang hidup itu berupa jantung ataupun hati, yang notabene kalau
dengan kita berlatih pencak silat, organ kita ini menjadi sehat, maka akan dapat memancarkan sinar atau memancarkan cinta kasih sehingga membawa kedamaian bagi kita sendiri. Kemudian diuraikan bagaimana tentang selanjutnya urut-urutan menggambar bed itu sendiri. Setelah bersinar kemudian diwujudkan dalam bentuk organisasi, yaitu namanya ada bunga terate, kemudian ada tulisan terate warna kuning itu sebagai apa, itu dijelaskan secara khusus. Dan ini tentu pemahaman ini untuk warga-warga tingkat 2 khususnya. Dan kemudian kenapa tulisan persaudaraan, ada persaudaraan, kemudian ada senjata-senjata yang digunakan, warnanya kuning maksudnya apa, itu semua dijelaskan secara detail, sehingga kita tujuannya apa sih? Nah, tujuannya pada intinya dari ajaran PSHT Terate itu di alinea 3 di Mukadimah itu, yang tentu harapannya bagi warga persaudaraan PSHT Terate itu akan mendapatkan yang pertama kehormatan. Setelah kehormatan akan mendapatkan keselamatan. Nah, setelah keselamatan, yang terakhir tujuan akhir dari ajaran PSHT Terate itu adalah akan mendapatkan kebahagiaan. Tentu kebahagiaan itu bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Ya, akhirat juga tentunya kan itu. Gitu ya Mas ya. Mungkin Mas Agus ada ini ya Mas Agus. Monggo. Sambal Ya. Itu Mas. Baik. Dari pertemuan yang mungkin dirasa singkat dengan Mas Wiono, tapi sepertinya dapat banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan, informasi baru yang mungkin disampaikan sama beliau. Ini salah satu kebaikan dari menjaga silaturahmi. Ya. Lantas kemudian pesan apa yang ingin Panjenengan sedanten sampaikan kepada para warga PSHT yang lebih muda, terutama mengenai pentingnya menjaga silaturahmi dengan para sepuh? Ya, begini Mas. Tadi ada yang sedikit dari kelewatan ya tadi tentang apa yang disampaikan Mas Wi, khususnya pentingnya menjaga silaturahim. Terus banyak yang kalangan yang di luar itu mengatakan bahwa Mas Wi membawa ajaran baru. Itu tidak ada. Justru mengorek ajaran-ajaran yang terdahulu, sejak bagaimana Eyang Harjoutomo mengajarkan, bagaimana Mas Imam mengajarkan, bagaimana berdirinya PSHT secara organisasi, terus bagaimana berdirinya cantumkan secara tertulis Mukadimah. Itu semua diuraikan. Diuraikan secara detail, sehingga harapan daripada Mas Wi, karena Mas Wi pun sepuh, usianya 78, itu segera istilahnya menyampaikan ajaran-ajaran PSHT Terate yang benar itu seperti apa. Jangan sampai nanti beliau, ya kita nggak mendahului, kalau beliau nanti sudah nggak ada, kita mau bersumber kepada siapa? Kalau kita sendiri nggak segera merapatkan diri khususnya. Kita ini butuh orang-orang tua yang bisa mengarahkan kita bagaimana sih menjadi seorang Terate yang sebenarnya. Bukan gerutak-geruduk dipandang orang bahwa Terate suka gelutan. Ternyata bukan itu tujuannya. Itu Mas ya. Monggo, ini Mas. Agus. Monggo. Jadi kalau kita berbicara apa pentingnya kita bersilaturahmi dengan para sesepuh, ya mungkin sudah disampaikan oleh Mas Adam Suwito tadi, bahwa selain itu bahwa kita ini kan di Esa ada budaya yang memang bagaimana agar kita ini menggali sebanyak-banyaknya ilmu tentang Esa, dan itu ilmu Esa itu kan berceceran ya. Ya. Berceceran, ketika kita aja lah sekarang ini misalkan sowan ke Mas Wi, antara satu dan lain itu mungkin bisa mendapatkan beda-beda. Iya. Pemikiran Ya, begitu. Nah, ketika kita yang tapi pesannya harus satu frekuensi Mas. Ya. Kita membahas satu frekuensi, jangan beda frekuensi ya, kan nggak ketemu. Yeah. Ketika kita mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda ini, katakan suatu ketika nanti saya analogikan kepada sesepuh. Ketika sesepuh dulu itu mendapatkan keesaan dari Mas Imam atau mungkin dari Starmaji, bisa nanti pemahamannya berbeda. Ketika kita silaturahmi, kita dapatkan dari Mas
ini seperti ini, Mas ini seperti, sehingga kita mendapat pemahaman yang integral, yang menyeluruh, ya, tidak sepotong-potong, ya. Padahal aslinya kan dulu ketika menyampaikan utuh, kan gitu ya. Tapi kita mendapatkan mungkin separuh, seperempat, atau berapa. Nah, ketika kita mau bersilaturahmi kepada sesepuh-sesepuh, hanya kita mendapatkan utuh, Ya. gitu loh. Ya, itu pentingnya kita bersilaturahmi kepada sesepuh-sesepuh itu. Ya. Iya. Tapi kalau kita hanya satu orang saja, mungkin ya sepertiga dapat dari orang itu, ya kan seperti itu. Ya nanti yang lain bisa saling melengkapi. Gitu. Ya. Bahkan saya pernah mengusulkan ya, ketika ada silaturahmi terah setia hati kan gitu. Nah, saya mengusulkan begini, kalau perlu organisasi atau perguruan-perguruan itu punya apa? Buku, menulis buku ajaran setia hati versinya itu seperti apa. Setelah kita tahu semuanya, kita mendapatkan ajaran setia hati secara utuh. Yang itu ajaran sumbernya dari Basuro Duro kan begitu ya. Nah, itu bagaikan kalau saya menganalogi bagaikan dulu para sahabat itu mendapatkan hadis dari Nabi ya. Kan tidak utuh semuanya, ada yang dapat hadis tentang ini. Sama Imam Bukhari di kelompok kan gitu. Akhirnya jadi kitab Sahih Bukhari kan gitu. Kalau ini kita mau mengelompokkan, nah, kita silaturahmi ke sesepuh-sepuh, akan kan dapat ilmu yang banyak. Ibarat karena kita ngeluru ilmu, kemudian kita jadi satu, inilah ajaran setia hati yang bisa kita satukan semuanya kan. Masing-masing mendapatkan pengetahuan yang mungkin antara satu dan lain bisa berbeda, tapi akhirnya kita utuh kan gitu. Ya, tadi sempat disinggung masalah silaturahmi terah SH, setelah setia hati. Mungkin sekedar informasi, insya Allah silaturahmi terah setia hati ke-9 itu nanti akan diadakan akhir bulan Agustus dan Jogja jadi tuan rumahnya. Yeah. Baik, dari tadi kita ngobrolin tentang Mas Wiono. Tapi mungkin kami kurang tahu bagaimana update perkembangan SH Terate di Surabaya. Ya. Mungkin bisa disampaikan sejauh mana perkembangan SH Terate di Surabaya seperti apa, monggo? Alhamdulillah, kalau perkembangan SH Terate di Surabaya sangat-sangat bagus. Dan kita nggak mau membedakan. Sekarang kan ada 2 kelompok. Ada istilahnya PSHTPM sama milik kita yang asli persaudaraan setia hati Terate. Dan alhamdulillah saya senangnya di Surabaya sekarang aman, Mas. Dan warga-warga sebelah sendiri banyak sekarang ini yang mau gabung ke kita dan mulai sadar. Dan perkembangannya dari tahun ke tahun alhamdulillah baik. Dan saya sebagai ketua cabang bisa mengajak adik-adik kita untuk berbuat yang lebih baik. Contoh kalau ada kerja bakti apapun di musola, di kampung mana atau donor darah, pasti kita lakukan spot itu, Mas. Itu yang alhamdulillah amin, Mas. Kalau di Surabaya istilahnya tambah baik. Saling menghargai, kita juga saling menghormati sebelah, kita hormati, kita tunjukkan kok, Mas. Kita berbuat baik, saya mendidik adik-adik saya, membilangin ketua ranting, ketua rayon, kita tunjukkan kalau SH itu begini. Ya itu yang dari saya, Mas. Mungkin Mas Joko, Mas. Jadi pesannya Mas Wi selaku Majelis Ajar, khususnya pada adik-adik warga baru, bahwa pelajaran setia hati Terate itu bukan pencak silatnya saja. Jadi pencak silat itu hanya salah satu syarat. Hanya salah satu syarat. Jadi artinya ada yang lebih penting daripada kita hanya belajar fisik. Jadi tentang kerohaniannya seperti apa, bagaimana kita menjalin persaudaraan yang kekal abadi, bagaimana kita menghadapi ketabahan, apalagi menghadapi situasi yang sekarang ini masih dalam polemik. Ya, semuanya itu kita anggap saudara. Saya nggak pernah menganggap dulur-dulur kita yang di perapatan Luhur 2017 itu sebagai musuh kita, tapi kita rangkul bahwa itu adalah saudara saya. Dan saya tidak menyangka
memang ini mungkin kehendak alam atau apa gimana, menguji kesabaran para saudara-saudara setia hati terate. Yang tentu kita tetap merangkul, kita sudah bersumpah bahwa kita ini saling hamat mengamati, saling asih asuh, bagaimana selayaknya kita saudara, melebihi saudara kandung. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi walaupun dengan ketua cabang Perapatan 17, Mas Sudamiran, kita tetap berkomunikasi, tetap kita jalin persaudaraan. Jangan sampai kita hanya gara-gara kita memperbuatkan wadah ini loh, organisasi. Sebenarnya apa yang kita mau bawa kemana sebenarnya? Toh kita juga saudara, kita satu sumpah. Kalau kita sampai berkelahi, saya takut dengan pepacuh dan wasiat dari PSHT itu sendiri, Mas. Ya intinya khususnya pada adik warga baru dimanapun berada, baik itu dari Perapatan Luhur 2016 maupun 17, kita ini satu saudara, tidak perlu kita pertengkarkan. Masalah kepengurusan sekarang masih dalam penyelesaian, yang setelah kita menangkan PK 1, PK 2 yang seharusnya berbagaimana hukum itu sendiri akan dijalankan. Biarlah pemerintah yang memikirkan. Kita sudah berupaya sebaik mungkin, kita nggak mau gontok-gontokan sama saudara. Ya sudah, nanti pemerintah yang akan menyelesaikannya. Karena saya sendiri, saya mantan anggota polisi, pangkat saya Kompol, Mas. Jadi bagaimana kita mengayomi, melindungi masyarakat itu dulu kita terapkan. Apalagi saya sekarang menjadi dosen pengajar dan merangkap lagi, Mas, ini. Saya dipesan oleh Mas Wiono, saya selaku dalang. Nah, bagaimana mengajarkan isyarat itu melalui seni pedalangan. Itu. Dari sedikit-sedikit kita cuplik tentang budi luhur, tentang berperilaku yang baik, bagaimana menghormati rekan, saudara, bahkan bukan saudara pun kita wajib hormati. Ya kita ditekankan. Artinya ditekankan, udahlah, disiarkan, dilestarikan pelajaran setia hati terate atau ajarannya itu. Itu, Mas. Iya. Oke, baik. Sepertinya ini sudah sangat larut malam. Ini mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Besok kembali ke Surabaya lagi. Ya, besok rencana kembali ke Surabaya. Tentu kami nggak akan bosan-bosan ya, Mas ya. Kita mungkin ada kesempatan yang longgar, kita akan sowan lagi. Tentu kami masih haus dengan apa yang diajarkan oleh Mas Wiono itu sendiri. Banyak masih yang belum kita gali karena beliau sudah sepuh. Ya kita serap semuanya ilmunya. Kita nanti bisa menyampaikan kepada adik-adik kita. Iya, selanjutnya. Itu yang utama. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, juga sharing tentang pengalaman ketemu sama Mas Wiono yang mungkin kesempatan ini jarang bisa diikuti oleh para pemirsa yang lain. Ya. Mungkin dari penjuru dunia atau di luar Jogja itu banyak sekali yang pengen sowan sama Mas Wiono tapi nggak kesampaian. Alhamdulillah ini diceritakan gimana kesan-kesannya, dapat apa aja di sana, terus ilmu apa aja yang didapat, terus kemudian pesannya apa, itu sangat berarti untuk kita semuanya. Iya, makasih, Mas. Iya. Baik, saya rasa cukup. Dikit, Mas, iya, monggo. Kesan. Iya. Saya sangat salut sama Kang Mas Wiono nggih. Beliau sebagai Dewan Majelis Ajar menghormati adik-adiknya itu, Mas, yang istimewa. Terima kasih, Mas, ya. Penuh. Yang bikin salut saya lagi, Mas, ya ini bukan lucu tapi saya sampai nggak tega menyawang, dan saya sampai gimana sama Mas Wi, kita mau sholat, yang itu yang momen yang paling nggak bisa saya lupakan. Kita mau sholat, Mas Wi yang nyiapin sadada dan noto sadada. Itu bentuk kasih sayang kakak sama adiknya sampai diwujudkan kayak gitu tuh, Mas. Itu yang ya Allah, beliau ini orang sepuh, kita minta Mas jangan dari biarin ditoto ditata, Mas, kita tinggal enak, Mas, tapi ya kita membantu. Tapi Mas Wi suruh diam ya nggak mau beliaunya. Itulah hebatnya Mas Wi sebagai sesepuh, dia menghormati bener adik-adiknya. Itu yang bikin saya salut, Mas. Uswahnya langsung dengan perilaku ini. Iya, berlaku. Ya. Langsung dipraktekkan. Sampai 2 tempat Mas nyiapin tadi untuk sholatnya itu. Mas Wi semua
yang nyiapin sadadahnya itu lah, yang bikin kita repot pakai tapi beliau udah mas kita nggak mau ditatain diambilin sadadah, itu yang bikin kita masya Allah. Mas Wi istimewa banget kakangku Mas Wi. Cukup sekian mas. Baik. Monggo Mas Iya coba pernah nambahin. Sampun, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.